another world. The overworld. Halo Nashville, kembali lagi di channel Spill Collection. Kita akan menyepil sebuah film yang berjudul Minecraft Movie. Menceritakan 4 orang dengan latar belakang berbeda yang tiba-tiba ditarik ke dalam negeri ajaib lewat sebuah portal misterius. Garrett, Henry, Natalie, dan Dan bertemu di dunia Overworld. Mereka yang seharusnya menghadapi masalah sehari-hari justru masuk dunia Minecraft, yaitu sebuah game kotak pasir. Untuk bertahan hidup di tempat penuh tantangan tersebut, kreativitas menjadi kunci utama. Demi menemukan jalan pulang, Garrett, Henry, Natalie, dan Dan harus menghadapi serangan piglins dan zombie. Untung saja mereka bertemu ahli perajin bernama Steve yang tiba-tiba menjadi mentor dan rekan seperjuangan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja let's spill. Diawali dengan Steve yang menceritakan kisahnya. Saat kecil di era 80-an, ia selalu bermimpi bisa masuk ke dalam tambang. Tapi, anak-anak dilarang masuk ke sana. Go on, get out of here. So I did it. Setelah dewasa, Steve meninggalkan pekerjaannya yang membosankan dan akhirnya memberanikan diri menjalani tambang. Di sana, ia menemukan Orb of Dominance dan Earth Crystal. Ketika kedua benda itu digabungkan, Steve berhasil memasukkan Overworld, sebuah dunia di mana ia bisa membangun rumah sendiri dari bahan-bahan yang ia kumpulkan. To another world. The overworld. Ia juga berteman dengan seekor serigala bernama Dennis yang menjadi sahabat setianya. Suatu hari, secara tidak sengaja, Steve menemukan jalan ke Nether, wilayah dalam Overworld yang dihuni oleh piglin. Piglin adalah makhluk buas yang dipimpin oleh penyihir jahat bernama Melgosa. Dulu, Melgosa bercita-cita menjadi performer, tapi impiannya dihancurkan oleh ayahnya dan piglin lainnya. Membuatnya berubah menjadi jahat. Ia mencuri orb dari Steve dan berencana menggunakan untuk menyelimuti Overworld dalam kegelapan abadi. Karena piglin tidak bisa hidup di bawah cahaya, Steve dan Dennis berhasil merebut kembali orb. Lalu Steve mengirim Dennis ke dunia nyata untuk menjaga orb dan kristal agar tetap aman dari piglin. Last hope for this world. Run. Go, boy. Run. Di masa sekarang, Garrett, The Girl Backman, Garrison, mantan juara video game, kini menjalani toko barang-barang nostalgia. Ia masih terjebak dalam masa kejayaannya dan terancam kehilangan tokonya. Garrett mengikuti lelang gudang yang diadakan temannya. Darlie berharap bisa mendapatkan konsol Atari Cosmos Crystal. Garrett pun kecewa berat dan marah di depan semua orang. Daryl, where is it? I'm sorry. Sementara itu, seorang gadis muda bernama Natalie pindah ke kota Gugi bersama adiknya yang masih remaja, Henry, setelah ibunda mereka meninggal. Natalie bekerja di pabrik keripik lokal di bagian media sosial. Sementara Henry mulai bersekolah di tempat barunya. Di hari pertama, setelah bertemu wakil kepala sekolah Merlin, Henry mencoba memamerkan jetpack buatannya. Tapi, 2 orang usil memutuskan kabelnya hingga jetpack itu lepas kendali dan menabrak maskot kota. Henry pun panik dan menelpon Garrett yang sempat ia temui sebelumnya. Garrett berpura-pura menjadi pamannya demi bayaran $26 dan membawa Harry kembali ke tokonya. Di sana mereka menemukan orb dan kristal, serta catatan dari Steve yang memperingatkan
untuk tidak menggunakan orb demi mendapatkan harta kekayaan, karena ada bahaya besar menanti. Henry menyatukan orb dan kristal yang kemudian menarik mereka ke arah tambang. Dude, it feels like I want to go somewhere. Di waktu yang sama, Natalie menghubungi Dawn, seorang agen properti yang menjual rumah kepada mereka dan juga pemilik kebun binatang keliling. Mereka menemukan Henry dan Garrett di tambang, sementara Dennis mengawasi dari kejauhan. Portal menuju Overworld terbuka dan mereka semua tersedot masuk ke dalamnya. Kembalinya orb membuat Melgosa dan Piglin menyadari keberadaannya, membuat mereka lengah dan Steve mendapatkan kesempatan untuk kabur dari Nether. Di Overworld, malam tiba dan mereka diserang oleh kerangka dan zombie. Henry belajar cara membangun dan membuat benteng agar mereka bisa bertahan. Steve datang membantu melawan para monster, tapi dalam kekacauan itu, kristal bumi hancur, membuat mereka tak bisa kembali ke dunia nyata. Saat matahari terbit, monster terbakar. Steve bilang mereka bisa mengganti kristal itu, tapi harus ke Woodland Mansion, perjalanan yang tidak mudah. Dalam petualangan menuju Woodland Mansion, Steve menunjukkan keindahan dan kemampuan Overworld, di mana segalanya bisa dibangun dengan mudah. Dia juga memperlihatkan kehidupan penduduk desa. They're the villagers. They're total pacifists and vegetarians. Namun, Piglin datang dipimpin oleh Jenderal Kungus, dan pertarungan pun terjadi. Steve, Garrett, dan Henry terpisah dari Natalie dan Dawn. Mereka semua berhasil lolos, dan Dawn bersama Natalie menemukan Dennis yang membantu mereka kembali ke Steve. Saat Kungus kembali ke Melgosa, ia dieksekusi. Melgosa mengirim makhluk ciptaannya, Great Hawk, untuk mengejar Steve dan kawan-kawan. Steve, Garrett, dan Henry masuk ke dalam gua. Garrett mencoba membujuk Steve untuk menunjukkan tempat tersembunyi penuh harta. Steve pun membawa mereka ke tambang berlian, tapi Henry kecewa dengan sifat serakah Garrett. That's what I'm talking about. Steve delivers the goods. Mereka kemudian diserang Great Hawk dan melarikan diri dengan kereta tambang. Memanfaatkan Creeper untuk meledakkan Hawk, mereka berhasil lolos saat ledakan menghancurkan musuh. Sementara itu, di dunia nyata, salah satu penduduk desa Overworld bernama Nitwit tersesat dan keluar dari portal. Lalu, tertabrak mobil Merlin. Anehnya, meskipun Nitwit tidak bisa bicara bahasa Inggris, Merlin justru mulai jatuh cinta padanya. Waduh. Oke, lanjut. Kembali ke Overworld, Steve, Garrett, dan Henry berhasil sampai ke Woodland Mansion. Garrett dan Steve mengalihkan perhatian penjaga, sementara Henry mencoba mematahkan semangatnya dengan menampilkan ilusi teman-temannya yang mengejeknya. Sementara itu, Garrett dan Steve harus melawan monster kecil yang menunggang ayam. Henry akhirnya mengalahkan Enderman dan mendapatkan Ender Pearl, benda ajaib yang bisa membuat penggunanya berpindah tempat seketika. Okay. Saat mereka akan pergi, Melgosa dan pasukan Piglin menyerang. Melgosa merebut kembali orb, sementara yang lain melawan. Steve dan Harry naik balon udara, tapi Garrett tertinggal dan tampaknya tewas saat jembatan tempatnya berada diledakkan dengan TNT. Steve dan Harry selamat dan bertemu Natalie. Dawn, Dennis, mereka semua berduka atas kematian Garrett dan bersiap melawan Melgosa. Melgosa, sang penyihir jahat, menggunakan orb untuk menyebarkan kegelapan di Overworld, membuat monster bisa menyerang kapan saja. Steve dan kawan-kawan memimpin pasukan Iron Kelm untuk melawan Melgosa dan Piglin. Henry berusaha naik ke menara Melgosa untuk merebut kembali orb, tapi ia terjatuh ketika diserang.
Garrett yang ternyata masih hidup muncul dengan balon udaranya dan menyelamatkan Henry. Bersama-sama mereka menghancurkan menara dan merebut kembali orb. Semua makhluk jahat pun hancur dan lenyap. Melgosa mencoba 2 serangan terakhir sebelum akhirnya benar-benar kalah. Dan cerita pun tamat. Oke, Netsville, itu tadi alur film Many Grail Movie. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu gratis.